Senang sekali di hari ini Kak Rosa boleh mengambil bagian kembali untuk dapat membawa cerita firman Tuhan. Ya, sudah siap? Kak Rosa harap sudah siap. Apa kabar di hari ini? Apa kabar di hari ini? Iya, Kak Rosa percaya semua ada dalam lindungan Tuhan. Dan tetap kita harus bersyukur dengan semua kondisi yang kita alami. Kak Rosa juga sehat di sini dengan kondisi yang kita sedang hadapi hingga saat ini. Tetap harus menjaga kesehatan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin adik-adik. Ya, adik-adik, hari ini Kak Rosa akan bawakan sebuah cerita yang menarik dan Kak Rosa mengajak adik-adik sebelum kita dengar, kita baca dan mendengarkan ceritanya, mari kita berdoa. Ya, adik-adik yang sudah siap, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu menjaga dan pelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh ada tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, hari ini kami rindu mendengar cerita firman-Mu. Kami hendak mendengar dan juga merenungkan bagian firman yang akan diberikan oleh kakak pengasuh. Tuhan, mari tuntun kami dari awal hingga pada akhirnya melalui rekaman cerita ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siap untuk mendengar cerita di hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik par yang dikasihi Tuhan, cerita renungan kita di hari ini, kakak berikan tema, Tuhan sanggup merubah orang. Tuhan sanggup merubah orang. Ya, sebelum kita lanjut, kakak mau tunjukkan gambar. Kalau adik-adik perhatikan gambar ini, apa yang dilakukan anak ini ya? Ayo. Nah, apakah perbuatan yang dilakukannya baik atau tidak? Nah, terus pertanyaan selanjutnya, siapa yang pernah melakukan seperti ini? Ayo mengaku. Siapa yang pernah melakukan? Kalau tidak, syukurlah. Nah, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus ini suka sekali mengejar dan memenjarakan orang-orang Kristen. Kemana saja mereka pergi, Saulus akan berusaha untuk mengejar mereka. Pada suatu hari, Saulus pergi mencari orang-orang Kristen di sebuah kota yang bernama kota Damsyik. Karena ia dengar di sana banyak orang-orang Kristen, sehingga Saulus pergi bersama dengan teman-temannya untuk dapat menangkap orang Kristen yang berada di kota Damsyik. Dalam perjalanannya, ketika sudah dekat kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya seperti matahari yang sangat terang dari langit yang membuat ia tidak bisa melihat, sehingga ia jatuh ke tanah. Kemudian ada suara yang ia dengar berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mendengar itu, Saulus bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Rupanya, Tuhan Yesus yang berbicara kepadanya. Kemudian, Tuhan Yesus menyuruh pergi ke kota. Tapi saat Saulus bangun untuk berjalan, Saulus sadar kalau ia tidak bisa melihat lagi. Saulus tidak bisa melihat lagi. Jadi ia meminta teman-temannya untuk mengantar dia ke tempat yang Tuhan suruh,
yaitu ke rumah seorang bapak bernama Yudas. Kemudian Tuhan menyuruh seorang bapak bernama Ananias untuk pergi menemui Saulus dan berdoa untuknya. Namun, Bapak Ananias ini pernah mendengar kalau Saulus ini jahat dan suka menangkap orang-orang Kristen. Jadi ia bertanya kepada Tuhan, mengapa ia harus menemui orang ini? Tapi Tuhan menjawab bahwa Saulus telah bertobat dan akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Karena itu, Bapak Ananias pergi menemui Saulus, kemudian berdoa untuknya dan menumpangkan tangan di atasnya sehingga mata Saulus dapat melihat kembali. Demikianlah Saulus yang dulu biasa berbuat jahat kemudian bertobat dan tidak lagi melakukan hal yang jahat. Paulus bahkan selalu melakukan hal yang baik yang Tuhan perintahkan, walaupun banyak teman-teman yang dulu biasa melakukan kejahatan bersama Saulus kemudian memusuhi Saulus, namun ia tetap berbuat baik dan tidak membenci teman-temannya. Cerita di hari ini buka pada Perjanjian Baru pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-19a. Tuhan Yesus juga meminta agar kita semua, kakak, adik-adik, orang-orang di sekitar kita yang mau mengikut Tuhan harus melakukan hal yang baik. Tidak boleh melakukan hal yang jahat lagi. Nah, hal-hal yang dapat merugikan orang-orang di sekitar kita, hal-hal yang dapat merugikan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, Tuhan tidak mau kita lakukan, tetapi kita harus berubah melakukan hal-hal yang baik. Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan lagi gambar ini. Apa yang dilakukan anak ini? Ayo. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang baik atau tidak? Ayo, ini perbuatan baik atau tidak? Iya, ini adalah perbuatan yang baik. Nah, Tuhan sangat suka pada anak-anak yang dapat melakukan hal-hal yang baik. Nah, siapa yang mau berbuat baik? Mana Kak Rosa, lihat dulu. Ayo, siapa yang mau berbuat baik? Angkat tangannya. Angkat tangannya lebih tinggi lagi. Angkat tangannya lebih tinggi lagi. Ya. Yang mau berbuat baik, kita harus bisa merubah hal-hal yang tidak baik. Nah, itu dihentikan. Kemudian cobalah untuk merubah setiap hari. Ingat, Tuhan mau kita berubah menjadi baik. Karena Tuhan mampu mengubah kita melalui cerita di hari ini. Kita pun mau belajar meninggalkan kebiasaan yang tidak baik dan mau melakukan hal-hal yang baik seperti halnya Bapak Saulus dalam cerita tadi. Ya, baik adik-adik, melalui cerita dan Bapak Saulus di hari ini, kita juga dapat belajar bagaimana Tuhan merubah kehidupan Saulus yang tadinya jahat dan selalu memusuhi orang Kristen, memusuhi orang-orang beragama Kristen. Saulus diubah menjadi alat Tuhan. Tuhan mau memakai kehidupan Saulus dan merubah dia untuk dapat menjadi saksinya. Begitu juga dengan Bapak Ananias yang tadinya mendengar dan takut kalau, aduh masa harus ketemu sama Bapak Saulus, dia itu kan jahat, suka sekali menganiaya orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan mau mempertemukan Ananias dengan Saulus, Ananias pun mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan bertemu dengan Bapak Saulus dan menyembuhkannya, yang jadi ketika ia tidak dapat melihat, akhirnya ia dapat melihat kembali. Nah, tentunya lewat cerita ini kita telah mengetahui bagaimana perjalanan Bapak Saulus yang diubah menjadi baik. Nah, Tuhan pun juga sanggup mengubah kehidupan kita
Ketika kita mau membawa diri kita dan kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik agar ditinggalkan jauh-jauh, dihentikan. Kebiasaan yang tidak baik harus kita tinggalkan dan kita ikuti hal yang baik. Tentunya di sekitar kita pasti banyak contoh-contoh seperti itu. Pasti banyak contoh yang adik-adik bisa tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ikut yang mana ya? Ayo, jangan salah memilih. Sebagai anak Tuhan, jauhi yang tidak baik. Dan kita harus menjadi yang baik-baik. Setuju? Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik adik-adik sekalian, itulah cerita di hari ini bagaimana Tuhan mengubah kehidupan orang. Kakak mengajak adik-adik, mari kita berdoa ya, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, Sobat kami, terpuji namamu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, yang selalu menjaga dan memimpin kehidupan kami, bahkan mampu mengubah kehidupan kami. Tuhan, sebagaimana cerita Saulus yang sudah Tuhan ubah kehidupannya untuk dapat melakukan pekerjaan-Mu. Tuhan, mari mau memberkati kehidupan kami sekalian. Kami pun memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam kehidupan. Tuhan, mari mau ampuni segala salah dosa kami, dan mau melayakkan kami untuk berubah menjadi setiap anak-anak yang baik, layak di hadapan-Mu, dan mampu untuk melakukan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak PAR GKI Maranatha, berkati setiap orang tua mereka, berkati setiap guru-guru sekolah minggu PAR GKI Maranatha. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, demikian cerita di hari ini. Tetap semangat mengikuti cerita secara online. Tetap semangat menerapkan firman Tuhan dimanapun adik-adik berada, karena Tuhan akan memberkati kita semua. Kita juga harus saling berdoa, semoga kita bisa kembali mengikuti ibadah tatap muka di gereja ya. Demikian dari Kak Rosa mewakili semua kakak-kakak pengasuh dari PAR GKI Maranatha mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom. Bapa